Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan informasi terkait penerimaan peserta didik baru jenjang SMA SMK di wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2021-2022. Kali ini kita akan sajikan berkenaan dengan infografis pembagian kuota jalur PPDB antara SMA dan SMK ya. Informasi ini disajikan agar kalian bisa mengukur, menakar berkenaan dengan jalur mana yang dipilih dan seberapakah kuotanya di SMA atau di SMK ya. Semoga informasi ini cukup membantu buat kalian sebagai bahan pertimbangan untuk memilih jalur dan menentukan seberapa peluang kalian bisa diterima. Oke, perhatikan kaitan dengan kuota PPDB antara SMA dan SMK dari beberapa jalur untuk bisa diterima di SMA ataupun di SMK ya. Jalur yang pertama adalah jalur afirmasi ya. Yang mana di jalur afirmasi ini baik nanti di SMA maupun di SMK itu kuotanya adalah 15% ya. Jadi jalur afirmasi untuk jenjang SMA dan SMK kuotanya sama, yaitu 15% dari pagu ya. Pagu itu adalah daya tampung ya. Jadi misalkan suatu sekolah punya 10 kelas, di kelas 10-nya di tiap kelas misalkan jumlah siswanya adalah 30 siswa. Berarti pagunya adalah 30 dikali 10 kelas, yaitu 300. Berarti nanti untuk jalur afirmasi itu dapat jatah 15% kali 300. Berarti ada 45 kursi yang bisa diperebutkan di jalur afirmasi. Di jalur afirmasi ini nanti terdiri dari yang pertama adalah untuk jalur keluarga tidak mampu, kuotanya 7%, anak buruh kuotanya 5%, dan penyandang disabilitas kuotanya 3%. Kalau di total jumlahnya adalah 15%. Jadi baik jenjang SMA maupun SMK kuotanya sama untuk jalur afirmasi, yaitu 15% dari pagu ya. Kemudian jalur yang kedua adalah jalur perpindahan tugas orang tua. Ini baik SMA maupun SMK kuotanya juga sama ya, yaitu 5%. Jadi kuota untuk jalur perpindahan tugas orang tua adalah 5%. Jadi kalau tadi pagunya itu untuk kelas 10 di suatu sekolah 300, maka nanti jatah untuk perpindahan tugas orang tua 5% kali 300. Berarti 15 kursi ya. Yang mana di perpindahan tugas orang tua itu dibagi menjadi ya pindah tugas orang tua itu jatahnya 2%, berarti 2% kali 300, kalau misalkan pagunya 300 jatahnya 6. Anak guru dan tenaga kependidikan itu jatahnya 2%, dan anak tenaga kesehatan yang terlibat langsung di penanganan COVID-19 itu 1%. Jadi kalau di total 5% ya. Jadi untuk jalur afirmasi dan perpindahan tugas orang tua sudah jatahnya 20% ya. Jalur berikutnya adalah jalur lomba atau penghargaan ya. Jadi bagi kalian yang memenangi berbagai lomba atau mendapatkan penghargaan, maka kuotanya baik SMA maupun SMK adalah 5% ya. Jadi kuota untuk jalur lomba atau penghargaan 5% yang dibagi menjadi lomba untuk bidang akademik 2% dan lomba untuk bidang non-akademik 3% ya. Jadi kalau di total 5% ya. Yang berbeda adalah di dua jalur berikutnya ini ya, untuk kuota di SMA dan di SMK, yaitu jalur untuk prestasi nilai akademik atau gabungan nilai raport dan akreditasi sekolah asal. Jadi pada jalur prestasi nilai akademik atau gabungan nilai raport dan nilai akreditasi sekolah asal itu dibagi untuk kuota untuk SMA
itu 25% ya. Sementara kuota untuk SMK itu 65% dari pagu. Jadi untuk SMK itu kuotanya paling banyak adalah di jalur prestasi nilai akademik atau gabungan nilai raport dan akreditasi sekolah, yaitu 65%. Sementara untuk jalur ini di SMA 25%. Dan terakhir jalur zonasi atau jarak tempat tinggal berdasarkan KK dan atau surat domisili terhadap sekolah ya. Yang mana nanti untuk SMA itu kuotanya adalah 50% dan untuk SMK kuotanya 10%. Jadi kalau kita amati misalkan di kuota di SMA itu berarti nanti terbagi di jalur afirmasi 15%, terdiri dari keluarga tidak mampu 7%, anak buruh 5%, penyandang disabilitas 3%. Kemudian jalur perpindahan tugas orang tua 5%, terdiri dari pindah tugas orang tua 2%, anak GTK 2%, dan anak tenaga kesehatan yang terlibat langsung di penanganan COVID-19 1%. Kemudian lomba penghargaan 5%, terdiri dari bidang akademik 2%, bidang non-akademik 3%. Jalur prestasi nilai akademik atau gabungan nilai raport dan nilai akreditasi sekolah asal 25% dan jalur zonasi 50%. Sementara untuk SMK, jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua dan lomba penghargaan sama dengan jalur di SMA. Khusus untuk jalur prestasi nilai akademik 65% dan jalur zonasi 10%. Jadi untuk SMA, kuota yang paling banyak didistribusikan di jalur zonasi. Kemudian berikutnya baru jalur prestasi akademik. Sementara di SMK, kuota terbesar di prestasi akademik, jalur prestasi akademik, yaitu 65%. Oke, mudah-mudahan informasi berkenaan kuota ini bisa memberi gambaran pada kalian nanti di manakah pilihan kalian mengikuti jalur ini dan kalian betul-betul paham terhadap kuota yang disediakan. Oke, terima kasih, sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.